Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Arisa Fiona. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tutorial uji asumsi klasik. Apa sih uji asumsi klasik itu? Jadi sebelumnya kalian harus like dan comment and subscribe dulu teman-teman. Jadi uji asumsi klasik itu merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk menilai apakah dalam sebuah model regresi linear ordinary least square terdapat masalah-masalah asumsi klasik apa tidak. Apa sih regresi linear OLS itu? Jadi, regresi linear OLS itu adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil. Dalam model ini, kita harus memenuhi beberapa syarat agar alat analisis ini menjadi alat analisis yang valid. Sebelumnya, model regresi linear ini terbagi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Jadi, di dalam uji asumsi regresi linear sederhana ada 3 macam. Yang pertama, normalitas, yang kedua yaitu heteroskedastisitas, dan yang terakhir autokorelasi. Sedangkan regresi linear berganda ada 4, yaitu normalitas, heteroskedastisitas, yang ketiga yaitu multikolinearitas, dan terakhir autokorelasi. Jadi dari penjelasan di atas kita dapat membedakan bahwa antara regresi linear sederhana dan regresi linear berganda terdapat ada perbedaan, yaitu yang terdapat pada multikolinearitas yang hanya ada di regresi linear berganda. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini adalah sebuah uji yang dilakukan bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data, apakah sebuah data itu berdistribusi normal atau tidak. Yang dimaksud dengan distribusi normal ini jika nilai sig hitungnya besar dari sig A, sedangkan distribusi yang tidak normal berarti nilai sig hitungnya kecil dari sig A. Yang kedua yaitu heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dengan ketentuan jika nilai sig terhitung kecil dari sig A, maka terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai sig terhitung besar dari sig A, maka tidak terjadi heteroskedastisitas ini. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidaknya antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Metode pengujian ini sering digunakan dengan uji DW atau uji Darwin-Watson dengan ketentuan jika nilai D lebih kecil dari nilai DL, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Sedangkan jika nilai D terletak antara DL dan DU, berarti tidak terjadi autokorelasi atau tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai DL dan DU kita bisa melihatnya pada tabel statistik Darwin-Watson yang bergantung pada banyaknya observasi dan variabel bebas. Yang terakhir, uji multikolinearitas. Multikolinearitas ini adalah adanya hubungan linear antara variabel bebas dalam model regresi ganda. Jika hubungan linear variabel bebas dalam model regresi ganda adalah hubungan perfect, maka variabel-variabel tersebut mengalami perfect multikolinearity. Pendeteksian ini dapat kita lihat melalui nilai variansi inflation factor. Jika nilai VIV-nya kecil dari 10, artinya
tidak terdapat multikolinearitas. Sedangkan jika nilai VIV-nya besar dari 10, artinya terdapat multikolinearitas. Agar lebih jelas, saya akan menunjukkan atau memberikan tutorialnya dalam aplikasi SPSS. Ya, jadi pertama kita buka aplikasinya, yaitu IBM SPSS Statistik 22. Kita cancel. Jadi kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu, dan saya mengambilnya di file open data. Saya menyimpannya di statistik. Nah, untuk yang pertama kita uji normality test. Datanya yang data normalitas. Kita open. Nah, jadi tampilannya seperti ini, ada data kita Y. Selanjutnya kita klik analisis, deskriptif statistik, lalu explore. Nah, di sini kita masukkan data Y tersebut ke dalam dependent list dengan cara klik tanda panah ini. Setelah itu kita klik plot. Di dalam kolom box plot kita klik factor level together, dan di dalam kolom deskriptif kita klik stem and left dan histogram. Jangan lupa untuk klik normality plot with test, lalu continue. Di dalam kolom display kita klik both, lalu kita OK. Jadi akan menghasilkan output seperti ini, teman-teman. Untuk mengujinya, jika di Sapirowik ini kita lihat di kolom sig, jika signya kecil dari 0,05 berarti H0 kita tidak diterima. Jika sig ini besar dari 0,05 berarti H0 kita diterima. Selanjutnya kita uji autokorelasi test. Kita buka datanya yang kedua, asumsi klasik, lalu kita open. Di sini sudah ada 3 kolom, yaitu keuntungan, penjualan, dan biaya promosi. Untuk mengujinya kita klik analisis, regression, lalu linear. Di sini sudah ada tampilan dependen dan independen. Kita masukkan keuntungan ke dalam kolom dependen, dan biaya penjualan dan biaya promosi di dalam independen. Lalu kita klik statistik. Di dalam kolom regression coefficient kita klik semuanya, yaitu estimated, confidence interval, dan covariance matrix. Dan di sebelah kanan kita klik model fit, R-square change, descriptive, part and particle correlation. Di kolom residual kita klik Durbin Watson, lalu continue, lalu kita OK. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Model summary. Di dalam kolom Durbin Watson, jika hasilnya 1,5
641, jadi tidak ada auto correlation. Langkah selanjutnya yaitu kita uji multicollinearity test. Caranya kita ambil data yang tadi, analisis, regression, dan kita klik linear. Di sini kita klik statistik, kita klik collinearity diagnostic, dan di kolom residual kita ganti klik checklistnya ke sini. Kita pilih case-based diagnostic, lalu klik continue. Oke. Maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Hasilnya kita lihat di FIF. Jika besar dari 10 berarti terdapat multicollinearity test. Jika kurang dari 10 maka tidak terdapat multicollinearitas test. Langkah selanjutnya yaitu langkah terakhir, heteroskedastisitas test. Yang pertama kita pilih analisis, regression, dan lalu linear. Kita save terlebih dahulu. Pada kolom residual kita klik undo standard disk, kita continue. Oke. Nah, kita lihat maka ada kolom baru yaitu res_1. Selanjutnya kita pilih transform, convert variable. Di sini kita klik res2 dan numeric expression kita klik ABS res underscore res tutup kurung. Lalu kita oke. Maka akan tampil kolom kedua yaitu res2. Selanjutnya kita pilih analisis, regression, lalu klik linear. Kita keluarkan keuntungan ini dari kolom dependen, lalu kita masukkan res2. Kita save terlebih dahulu, lalu kita hapus checklist unstandard disk, lalu kita continue. Selanjutnya kita oke. Maka inilah hasilnya. Inilah hasil uji heteroskedastisitas. Jadi itu ya teman-teman, tutorial uji asumsi klasik dari saya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jika teman-teman belum memahami, teman-teman dapat mengulangnya kembali. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.